Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel saya ini. Semoga uh, informasi-informasi yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Baik, untuk kesempatan kali ini saya sebenarnya tidak ingin ngobrol tentang teori ya. Sama sekali saya tidak ngomong tentang teori. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah pengalaman saya saja, sebuah pengalaman ya. Sebuah pengalaman berarti kan pengalaman saya mungkin pas gitu ya. Tapi mungkin untuk teman-teman nggak pas gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini hanya pengalaman saya yang coba saya uraikan, saya rangkum dalam sebuah tulisan gitu aja lah. Sebuah konstruk gitu ya. Yang semoga ini bisa membantu teman-teman ya. Entah nanti mau dipakai atau enggak terserah, tapi yang pasti ini hanya sebagai gambaran saja tentang bagaimana membuat strategi presentasi gitu ya. Membuat strategi prestasi. Tapi ini ya bukan teori ya, ini hanya hasil observasi saya yang mungkin bisa jadi tepat dan mungkin bisa jadi nggak tepat gitu ya. Baik, baik. Oke, saya akan jelaskan apa ya? Jelaskan secara sederhana tentang bagaimana sih strategi presentasi yang baik gitu ya. Saya tidak akan ngomong tentang bagaimana penampilannya pas presentasi gitu, enggak sih. Hanya lebih pada bagaimana menyusun presentasi yang baik gitu aja sih. Ya, oke. Yang pertama adalah terkait dengan banyak gambar. Jadi presentasi yang nyaman ditonton itu ya, nyaman disimak itu adalah presentasi yang banyak gambar. Tulisannya dikit, gambarnya banyak gitu ya. Enggak tulisannya 5 paragraf gitu ya. Hanya tulisan tok terus baca tok gitu ya, yang jangan gitu ya. Poin-poinnya saja, namanya juga PowerPoint ya. Jadi sebisa mungkin bikin poinnya yang sedikit saja, gambarnya yang banyak gitu ya. Apalagi warna-warni itu akan lebih menyenangkan. Yang kedua adalah ini ada satu diskusi menarik. Saya pernah diskusi dengan seseorang ya, workshop lah, semacam workshop gitu. Bahwa idealnya sebuah presentasi itu slide-nya 7, dalamnya 7 gitu loh. Entah ini rumus dari mana, tapi yang pasti jangan banyak-banyak gitu lah intinya. 7, ya maksimal 7 gitu ya. Di dalamnya kalau terlalu banyak ya nanti dimampatkan jadi satu slide 7 poin gitulah. Kurang lebih seperti itu. Jadi 7 in 7 gitulah. Entah bener nggak salah. Tapi yang pasti kalau saya amati ini sepertinya menarik. Memang nyaman gitu ya. Selanjutnya adalah terkait dengan apa ya? Prolog, klimak, anti klimak, happy ending. Nah, jadi perkenalan dulu, kemudian klimaksnya seperti apa, terus anti klimaks, happy ending. Oh endingnya seperti ini loh gitu loh. Ya intinya diawali dengan penasaran, diakhiri dengan bahagia gitu. Ya, yang selanjutnya adalah terkait dengan presentasi itu jangan merasa diri Anda itu hebat gitu ya. Anda keren gitu ya di depan klien, jangan gitu ya. Ya rendah hati itu lebih penting gitu ya, lebih baik gitu ya. Jika memang itu adalah pendapat Anda dan sebagainya ya gunakan pakai alasan sumber ketiga lah gitu ya, atau si A menurut si A, si B, si C dan sebagainya. Gitu ya, bukan bersumber pada diri saya menurut saya gitu. Itu kurang enak gitu ya. Anda itu dibayar oleh klien gitu ya. Jadi Anda jangan sok sama klien gitu ya. Ibaratnya Anda dibayar sebagai pembantu gitu ya, pembantu klien gitu. Ya jangan menjadi tuannya klien gitu ya. Jangan seperti itu. Ya berposisilah sebagai pembantu atau asisten atau konsultan ya, yang baik kepada klien gitu. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan susunan poin. Nah, ini saya ingin menjelaskan tentang susunannya saja. Susunan poinnya itu dari poin A, poin halaman pertama seperti apa, halaman kedua, halaman ketiga dan sebagainya. Ya, yang pertama adalah yakinkan kepada klien bahwa produknya adalah produk yang hebat dan dibutuhkan masyarakat. Ya, biar klien itu merasa bahwa produknya itu memang 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 keren gitu ya. Jangan kemudian awal-awal udah wah produk Anda itu jelek gitu, buruk, Anda ini tidak pas untuk
pasar gitu, ya ayo Anda dibandemi gitu ya. Wong klien bayar kamu untuk memberikan solusi, malah kamu ngomongnya uang Pak iki produknya gitu, jangan ya. Jadi yakinkan bahwa produknya memang punya potensi yang besar nanti di pasar gitu. Step yang kedua adalah gunakan hasil riset, survei atau pendapat sumber ketiga untuk menjelaskan komunikasi objektifnya atau menjelaskan masalah dan tujuannya ya, tujuan komunikasinya gitu. Jadi gunakan yang tadi saya katakan, gunakan sumber ketiga, survei dan sebagainya yang masuk akal gitu. Jadi menurut saya, lah menurut Anda tok terus gimana gitu ya. Jangan kayak gitu. Lah, selanjutnya yang ketiga, poin ketiga adalah halaman ketiga adalah jelaskan gambaran produk, segmentasi target, USP dan sebagainya dengan logis dan masuk akal. Harus logis dan masuk akal. Jangan bikin sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya. Nanti kemudian klien bisa nggak percaya gitu ya. Poin yang keempat terkait dengan pesan komunikasi apa yang disampaikan. Ini kembali lagi sampaikan dengan logis dan masuk akal. 5 adalah media yang akan digunakan. Media yang akan digunakan seperti apa? Dan yang keenam adalah karya iklannya. Ingat, karya iklan jangan taruh di depan. Langsung kasihkan ke klien. Karena jika klien tidak setuju dengan karya Anda, karya iklan Anda, loh kok kayak gini gitu ya. Nanti klien sudah tidak akan tertarik untuk mendengarkan presentasi Anda. Biarkan klien itu penasaran dengan karya Anda gitu loh. Dengan ini sebenarnya iklannya mau seperti apa sih? Jadi akhirnya presentasi per presentasi itu klien akan memperhatikan sampai akhirnya ini karyanya. Oh, ini tuh karyanya. Oh, oke deh. Masuk akal deh gitu. Gitulah. Intinya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin ini bisa membantu teman-teman untuk menggambarkan bagaimana membuat presentasi yang strategis gitu ya. Menarik sih mungkin subjektif ya, tapi strategis gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.